Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Kamal Setiawan, dosen program studi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Internasional Semen Indonesia, dengan latar belakang keahlian di bidang teknologi hijau, pemulihan sumber daya, dan ekonomi sirkular. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa informasi terkait dengan mata kuliah Perhitungan Dasar Rekayasa Proses, berikut dengan pendekatan Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA. Sebagai bentuk pernyataan diri, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Efisiensi proses agroindustri tidak hanya diukur dari besarnya produksi yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan sistem mengkonversi bahan baku dan energi menjadi produk yang bernilai dengan kehilangan seminimal mungkin. Pengendalian kehilangan massa dan energi berkontribusi langsung terhadap peningkatan yield, penurunan konsumsi energi spesifik, pengurangan limbah, serta pencapaian tingkat keberlanjutan industri. Mata kuliah Perhitungan Dasar Rekayasa Proses hadir dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap mahasiswa teknologi industri pertanian mengenai konsep satuan dimensi, konversi satuan, neraca massa, neraca energi, sebagai pedoman dalam pemecahan berbagai kasus dalam rekayasa proses agroindustri, utamanya dalam pencapaian tingkat keberlanjutan. Mata kuliah ini bersifat wajib, kreditnya 3 SKS, diperuntukkan untuk mahasiswa teknologi industri pertanian semester 2 dengan 14 pertemuan tatap muka dan 2 sesi ujian, baik ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Terdapat 2 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Perhitungan Dasar Rekayasa Proses. Pertama, mahasiswa mampu menerapkan ilmu matematika, sains dasar, ilmu bahan, dan teknologi informasi dalam rekayasa sistem dan proses agroindustri. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan mengelola komponen, proses, dan sistem dalam upaya transformasi komoditas lokal menjadi produk yang berdaya saing global. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi 1. Mahasiswa mampu memahami dan menguasai perhitungan rekayasa proses dengan menggunakan metode atau konsep matematika, hukum-hukum gas, neraca bahan, serta neraca panas pada berbagai kondisi proses. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang analisis neraca massa dan energi dari serangkaian operasi atau proses agroindustri dalam upaya untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas. Proses pembelajaran di dalam kelas dalam konteks delivery disampaikan dengan menggunakan kombinasi antara pendekatan empirik atau teori, kemudian ada studi kasus di kelas, biasanya disampaikan beberapa studi kasus di industri ataupun UMKM, kemudian juga pengerjaan proyek di tengah semester dan di akhir semester. Penyampaian dilakukan melalui beberapa media dan platform. Pertama, textbook. Nah, untuk textbook, kami menggunakan buku Himmelblau dengan judul Basic Principle and Calculation in Chemical Engineering. Kemudian kami juga menggunakan online classroom platform untuk membagikan rencana pembelajaran semester, kemudian nanti ada tugas, kemudian ada beberapa instruksi tugas secara sistematis. Yang ketiga, penggunaan piranti lunak komunikasi atau pesan instan. Dalam hal ini kita gunakan WhatsApp group, digunakan untuk diskusi yang lebih intens di luar jam tatap muka perkuliahan. Pada komponen interaction, kelas yang berpusat pada mahasiswa atau Student Centered Learning atau SCL, interaksi dilakukan dua arah melalui beberapa teknik. Yang pertama adalah Small Group Discussion atau FGD. FGD dilakukan ketika studi kasus diberikan kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, kemudian misalnya menyelesaikan permasalahan rendemen pada produk UMKM. Karena biasanya banyak sekali hilang massa di proses atau operasi mereka. Kemudian pengerjaan contoh kasus atau soal. Biasanya kami memberikan soal di depan kelas, kemudian mahasiswa distimulasi untuk bisa berani menyelesaikan kasus atau soal di depan kelas dengan langkah yang sudah sistematis gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah diskusi dan responsi. Nah, dalam hal ini yang dilakukan adalah pendalaman materi dan melihat respon mahasiswa terhadap studi kasus yang diberikan. Jadi kita melihat respon dari mahasiswa seperti apa. Komponen assessment disusun terukur dan selaras dengan CPMK sejak awal semester. Kriteria dan instrumen penilaian disampaikan kepada mahasiswa pada kontrak perkuliahan di pertemuan pertama. Komposisi penilaian meliputi keaktifan dalam proses pembelajaran sejumlah 14%,
kemudian problem solving dalam studi kasus sejumlah 28%, kemudian project bagian 1 yaitu analisis neraca massa pada UMKM atau industri terpilih senilai 20%, kemudian project bagian 2 analisis neraca energi pada UMKM dan industri terpilih 20%, yang terakhir adalah presentasi pada saat UTS dan UAS sejumlah 18%, sehingga totalnya adalah 100%. Berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Perhitungan Dasar Rekayasa Proses pada pertemuan kelima dengan bahan kajian pemecahan kasus neraca massa pada proses tanpa reaksi kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semua ya? Masih. Oke, sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran dari pertemuan kelima, yaitu teman-teman sekalian diharapkan setelah penyampaian materi kelima ini mampu menganalisis kasus neraca massa tanpa reaksi kimia. Tidak hanya itu, tapi juga dapat mengintegrasikan dalam rekayasa proses agroindustri. Kemudian ini persamaan umum neraca massa mungkin agak kurang kelihatan, nanti bisa dibaca di Google Classroom karena saya sudah upload materi ini di Google Classroom. Nanti kalau misalnya ada yang kesulitan silakan bisa ditanyakan ke saya. Nah, ini ada persamaan umum karena kita tadi sudah bahas ada feed, ada generation, ada output dan ada consumption, juga ada accumulation. Nah, tetapi jika kita berbicara mengenai neraca massa tanpa reaksi kimia, maka nilainya G, nilainya C, nilainya A sama dengan 0. Sehingga ini adalah konsep dasar yang kita pahami, yang kalian sudah tahu, input sama dengan output. Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Ya, karena neraca massa untuk operasi tanpa reaksi kimia itu ada banyak. Selain ini saya minta nanti sebutkan ya. Contoh yang lain. Kalau kita lagi, teman-teman kan erat kaitannya dengan makanan cepat saji ya. Contohnya proses apa? Penggorengan, betul Mbak Najmi. Ada yang lain? Apa? Apa Mbak? Pembekuan, betul. Baik, nah ini adalah strategi untuk memecahkan masalah tentang neraca massa. Ya, ada berapa step? Ada 8. Nah, kenapa ini menjadi penting teman-teman? Karena pada saat kita menyelesaikan masalah neraca massa itu tidak bisa hanya langsung menilik jawabannya saja. Kebiasaannya kan gitu, pokoknya jawaban saya benar. Nah, di proses ini maka Anda harus ikuti step-stepnya. Kalau tidak, agak susah gitu mendapatkan. Jadi yang pertama adalah kalau ada kasus kita baca dengan hati-hati. Karena kalau tidak nanti datanya bisa salah gitu ya. Kemudian yang kedua, gambarkan prosesnya. Kalau sudah ada gambarnya syukur gitu. Alhamdulillah kalau sudah ada gambarnya gitu. Kemudian diberi label, kemudian dituliskan nilai variabel yang diketahui, memilih basis, menuliskan variabel yang belum diketahui, tuliskan persamaan dan selesaikan persamaan itu. Jadi persamaan itu biasanya kalau dianalisis itu ada dua. Persamaan kesetimbangan massa total, satu lagi kesetimbangan massa komponen. Jadi ada dua itu. Jadi kalau Anda mengerjakan persamaan biasanya ada dua yang dipakai, total dan komponen. Oke, nah ini ada satu kasus karena tadi kita sebut banyak sekali prosesnya, banyak sekali operasi yang tidak melibatkan reaksi kimia. Yang satu ini adalah proses pengeringan. Karena kita ada di Gresik ya, produk-produknya banyak yang ada di sektor perikanan, maka ini contohnya adalah pengeringan untuk produk yang merupakan turunan dari sektor perikanan. Ada ikan hasil tangkapan yang tidak terserap oleh pasar dalam keadaan segar, dia dapat diolah menjadi tepung. Ya, kemudian dikeringkan. Jadi setelah minyak ikan diekstrak, ampas ini dikeringkan. Nah, ampas biasanya kalau kita lihat bahasa ampas ini biasanya berkaitan dengan limbah tuh. Padahal sebenarnya masih bisa dikeringkan kemudian dijadikan produk. Produk itu mengandung 65% protein. Dalam suatu sampel, ampas ikan masih mengandung 80% air. Pengeringan menguapkan 100 kg air dan ampas kering masih mengandung 40% air. Kita diminta untuk menghitung bobot ampas ikan yang telah diekstrak. Yang pertama kita lakukan adalah membaca soalnya gitu ya. Kemudian yang kedua menggambar prosesnya. Apakah gambarnya harus bagus? Tidak, tapi setidaknya muncul ada beberapa variabel yang nanti kita bisa kerjakan gitu ya. Nah, tapi memang ini gambarnya sudah disiapkan. Kalau kita lihat di sini, teman-teman sekalian, ini ada rotary dryer karena kebetulan yang dipakai adalah rotary dryer. Nah, di situ ada umpan. Umpannya ampas ikan basah.
Dia punya komponen 80%, kemudian 20% padatan kering. Di sini ada BDC, di bawah sudah saya tulis di sini BDC adalah bone dried component. BDC adalah istilah yang sering digunakan pada saat kita mengeringkan komoditas agroindustri atau produk agroindustri, biasanya menggunakan istilah BDC. Kemudian ada uap air. Ketika kita mengeringkan ada uap air yang keluar. Kemudian ada di sini ada udara panas, karena ini menggunakan udara panas. Kemudian ada ampas kering dan ada padatan. Nah, kita diminta untuk menghitung bobot ampas ikan yang telah diekstrak dan diumpankan ke dalam pengering. Maka yang kita lakukan pertama kali adalah menentukan basis. Basisnya adalah 100 kg air yang diuapkan. Kenapa? Karena angka ini telah disebutkan di dalam pernyataan kasus tadi. Kemudian yang diketahui adalah komposisi bahan dalam umpan dan produk. Tadi di atas sudah dijelaskan bahwa ada komposisi yang disebutkan. Jadi ini 65% protein, kemudian ada 80% air, ya ampas ikannya 80% air ya. Kemudian pengeringan ini diuapkan. Jadi yang kita lihat adalah ini. Kalau airnya 80%, maka padatannya ada 20% di sana kan? Ya. Kemudian pengeringan ini menguapkan 100 kg air, ampas keringnya masih punya 40% air. Jadi yang kita lakukan adalah dengan menuliskan persamaan pertama kesetimbangan totalnya. Bahwa F ini adalah feed atau umpan, kemudian produk dan W-nya adalah waste, betul. Kemudian ada F, di sini ada W 100 kg. Nah, ini persamaan tidak bisa kita apa-apain, tapi kita simpan untuk bisa kita pakai di kesetimbangan komponen di persamaan yang lain. Nah, karena komponennya utamanya adalah BDC yang kita akan keringkan, maka kita sebut di sini BDC. Kemudian ini 0,2 dari mana? Dari komposisi si BDC di feed. Kemudian ini di produk ada 0,6. Sehingga persamaan F ini kita ambil dari sini. Dari P plus 100 kilo kemudian menjadi 0,6 P. Sehingga kita akan dengan mudah dapatkan nilai P sama dengan 50 kilo. Kemudian angka 50 ini kita masukkan kembali ke persamaan awal di kesetimbangan total, sehingga nilai F-nya sama dengan 150 kg. Kemudian kita cek tuh, apakah betul angka F, angka P, dan angka W itu saling setimbang gitu ya. Jadi ini kita cek dengan kesetimbangan air, sehingga nilainya cocok 120 dan 120. Artinya semua sudah setimbang. Ingat, di setiap akhir dari analisis ini harus kita cek apakah setimbang. Karena kadang-kadang perhitungan kita suka salah kan. Kalau tidak dicek nanti bisa-bisa tidak seimbang. Saya punya latihan analisis 1. Ya, saya minta satu orang dari kalian untuk maju ke depan untuk menyelesaikan kasus ini. Setidaknya, kalau kita lihat ya, sekilas ini memang panjang sekali. Lebih panjang daripada yang tadi. Tapi dengan menggunakan step-step yang tadi, kita akan dapatkan sesuatu yang sebenarnya sederhana. Ya, ada yang bisa maju ke depan? Kita baca-baca pelan-pelan dulu ya. Jadi ada UMKM, Cabai Makmur. Ini nama kita ambil aja lah ya. Kemudian setiap hari dia mengolah 500 kg cabai. 500 kg cabai. Kemudian cabai segar itu punya kadar air 80%. Sisanya merupakan padatan berupa serat. Jadi kita bisa anggap bahwa serat, karbohidrat, protein, mineral, dan komponen lainnya itu adalah padatan. Setelah proses pengeringan selesai, cabainya itu punya kadar air 12%. Kita diminta untuk melakukan analisis neraca massa untuk mengetahui jumlah produk cabai kering yang dihasilkan itu berapa, airnya berapa, dan membuktikan bahwa proses tersebut sudah melalui proses ketimbangan yang baik. Oke, ada yang ingin menyelesaikan kasus ini? Walaupun saya nanti akan bahas juga. Saya boleh. Ya, silakan Mas Cikal. Silakan maju ke depan. Yang lain bisa melihat ya, nanti Mas Cikal akan menjelaskan gitu ya. Boleh saya sambil ngitung, Pak? Boleh, silakan Mas. Yang lain sambil ngitung juga ya. Jadi jangan sampai Mas Cikal aja nih ya. Nanti bisa aja, kan belum tentu benar juga, ada yang bisa memperbaiki. Mbak Najmi mungkin ya, Mbak Anggi, yang lain. Oke. Oke, BS 500
kilo, airnya 80%, padatannya 20%. Oke. Oke, di situ yang ditanya adalah massa komponennya, kemudian terus ada produk ditambahkan dengan vapor karena tadi ada uap air. yep, ada feednya adalah cabai segar, produk, dan ada uap air. Baik. 500 untuk padatannya. Udah saya sambil begitu. Iya, iya, boleh. Sambil menghitung juga boleh. Yang lain kalau mau mengoreksi silakan. Jadi mungkin ini adalah kesetimbangan total, ya. Kemudian ada kesetimbangan komponen di bawahnya. Berarti itu kesetimbangan komponennya ini ya, Mas ya. Apa namanya? Padatan ya? Iya, udah. Padatan. Oke. 0,2, oke. Oke. Padatannya. Ini padatan ya. Ini padatan atau produk ini? Produk ya? Oh, ini produk. Oh, ini produk. Oke. Terus 36. Oke, kilogram. Terus setelah ini tuh karena tadi ada air, berarti kita harus ngecek kesetimbangan airnya. Kesetimbangan air. Oke. 0,8. 0,8. Itu dikali basisnya tadi masuk 500 kilogram. Iya. Terus untuk produknya tadi tuh ada sisa uap air 12%. 12%. Oke. Berarti 0,12. Iya. Oh iya, ketambahan tadi padatannya adalah 113. Tadi yang ditanyakan adalah massa komponen produk. Berarti untuk produk. Ini tambahin, Mas. Komponen aja. Komponen apa itu? Komponen produk. Iya. Ya, produk akhir, Pak. Produk akhir. Ya, akhir. Akhir. Ya, kasih tanda tanya. Berarti hasil akhir dari hasil akhirnya produknya adalah karena tadi ada tambahan 12% dari kadar air untuk produk akhir, berarti untuk produk akhir itu untuk cabai itu sebesar 100 kg. 100 kg. Kalau untuk kadar airnya itu sebesar sisanya itu 13,64 kilogram. Sudah? Sudah. Sudah, silakan duduk, Mas Cikal. Kita kasih apresiasi dulu ke Mas Cikal. Ada yang jawabannya berbeda dari ini? Ada? Kayaknya ada yang ya. Tanya apa? Mas Cikal, untuk gambar prosesnya gimana, Mas? Gambar prosesnya gimana, Mas Cikal? Nanti saya tambahkan saja ya. Oh, iya. Karena mungkin terlupa, Mas Cikal ya. Nanti kita akan lihat bareng-bareng gambar prosesnya seperti apa. Ada lagi yang lain? Ya, Mbak? Mbak Aisyah? Hasil konversi dari angka 0,8 dan juga 0,2 itu dari mana ya, Pak? 0,8 ini dan 0,2 ini. Di kasus yang tadi sudah disebutkan sebenarnya. Jadi 0,8 ini itu diambil dari kadar air. Jadi memang kalau kita mengerjakan sebenarnya jawaban ini sudah baik, tetapi sebenarnya harus kita perbaiki lagi supaya lebih terstruktur. Jadi kalau siapapun baca, ini bukan saya ngajarin nyontek, bukan. Ketika Anda baca, belajar dari teman Anda, oh gini maksudnya. Jadi kalau di sini tadi saya koreksi sedikit, ini harus diperpanjang ya, maksudnya tidak boleh disingkat gitu ya. Kesetimbangan massa total. Yang di sini keseimbangan massa komponen. Dibuat perlahan supaya apa? Supaya nanti terlihat. Jadi kalau seperti ini makanya ada pertanyaan dari Mbak Aisyah dan mungkin beberapa teman-teman yang lain, ini 0,8 dari mana, Pak, gitu. Karena tidak disebutkan secara detail, yang ini satuannya pakai persen, ya di sini pakai desimal. Ya sebenarnya nggak ada masalah kalau kita sudah sama-sama tahu, tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki ya, Mas Cikal ya, ke depan. Jadi kalau misalkan dinilai itu sudah betul, tetapi harus diperbaiki tata cara untuk menjawabnya ya, step by stepnya. Terkait gambar nanti akan saya tunjukkan setelah ini. Nah, ini adalah diagram prosesnya. Ini memang sengaja di-generate seperti ini gitu ya. Jadi, apakah harus seperti ini, Pak? Lama sekali gambarnya? Ya enggak gitu. Anda harus gambar manual juga nggak apa-apa. Ini di sini ada cabinet dryer, kemudian ada cabai segar 500 kg, kadar air ya, dan padatan. Ini tadi yang
Hitung oleh Mas Cikal, Mbak Aisyah, 80% dan 20%. Nah, di sini ada produk kering, kadar air 12%. Nah, kenapa Mbak Aisyah tanya? Karena salah satunya tidak ada, ini tadi, di awalnya Mas Cikal ya, tidak ada gambar ini. Gambarnya tidak harus seperti ini, gambarnya seperti biasa aja pakai flowchart bisa. Supaya apa? Supaya orang bisa lihat itu. Di sini ada kadar air, di sini ada padatan, ya ini sama juga. Dan ini ada pomp air. Kira-kira ini sama lah ya jawabannya ya. Jadi ada kesetimbangan total ya Mas Cikal ya, dan yang lain kesetimbangan komponen, kemudian ada cek kesetimbangan air dan kita tahu komposisinya 100 kg dengan 13,64. Jadi sebenarnya kalau di dalam dunia industri itu juga cuma satu, tapi ada beberapa rangkaian. Kalau ini kan cuma satu ya, cuma pengeringan aja, satu doang. Tapi kalau di industri kan bisa berseri, mungkin bisa puluhan atau ratusan. Pertanyaannya adalah, kira-kira nanti kalau Anda kerja, hitung manual nggak kayak Mas Cikal? Tidak. Nggak mungkin dong, harusnya pakai piranti lunak. Tetapi persamaan konsep itu harus kalian tahu supaya nanti apa ketika ada problem, teman-teman bisa menyelesaikan. Tulis ada studi kasus, ada seorang bapak-bapak punya UMKM keripik pisang. Setiap hari dia memproduksi atau dia mengolah 500 kg pisang, tetapi produknya hanya sekitar 1 kuintal. Ya 120 kilo lah. Bapaknya nggak tahu kira-kira ini kemana ya gitu. UMKM itu kan ya mengolah saja. Tapi dia janggal kok perbandingannya jauh sekali. Pisang saya 500 kilo atau sekitar setengah ton gitu ya. Kok saya cuma dapatnya 1 kuintal gitu ya. Nah, Anda sebagai seorang proses engineer, karena ini sebagai atribut Anda nanti ketika lulus dari teknologi industri pertanian, diminta untuk menganalisis tentang masa pengupasan, masa air yang menguap, masa produk akhir, rendemen proses. Tapi saya minta statement yang terakhir ini akan di-highlight. Kira-kira bapak-bapak itu dengan data yang sudah ada, apakah wajar angkanya 120 kilo dengan data produksi sebagai berikut. Jadi dia punya 500 kg pisang, kadar air dari pisang itu 72%, padatannya 28%. Unit operasinya hanya ada 3. Ya, hanya ada pengupasan, pengirisan dan penggorengan. Kulitnya pada saat proses pengupasan itu ada 35 kilo. Ya, saya nggak mau bahas sekarang, silakan didiskusikan ke kelompok. Kemudian tidak ada kehilangan massa dalam pengirisan. Artinya pada saat ngiris bapaknya prosesnya terjadi secara bagus gitu ya, tidak ada yang hilang. Kemudian selama penggorengan airnya menguap. Dan minyak, dia pakai minyak dong menggoreng ya. Minyaknya terserap 18 kilo. Kadar air produknya 4%. Jadi drop sangat jauh sekali. Nah, tugas Anda adalah yang paling utama adalah apakah kehilangan massa itu masih wajar? Dalam batas wajar itu misalkan harusnya kalian punya 200 kg produk, dapatnya 180, 190 itu masih oke. Tapi kalau sampai setengahnya hilang berarti nggak wajar. Tapi ini menurut saya gitu ya. Kalau menurut Anda nggak wajar silahkan didiskusikan. Nanti setelah ini Anda diskusi, setelah itu saya akan tanya ke leadernya. Siapa terserah, mungkin Mbak Mawar di sisi ini, atau di sisi ini Mbak Anggi, atau Mbak Eca di sisi sini, atau bahkan Mas Zaki. Betul ya Mas Zaki ya, nggak kelihatan mukanya soalnya Mas Zaki. Terus di sini bisa aja Mbak Laila menjelaskan nanti setelah sudah diskusi. Atau Mas Rizky ya, Mas Rizky saya salah ya, Mas Steven mulu. Atau Mas Rafif ya. Oke, saya berikan waktu 5 menit atau 10 menit. Tidak usah lama-lama karena kasusnya ini sangat sederhana. Nanti setelah ini kita akan diskusi. Oke, selamat bekerja. Ada yang mungkin mau ditanyakan? Ada yang mungkin ditanyakan? Belum ya? Belum. Oke, silakan dikerjakan. Teman-teman nanti ada yang bisa menjelaskan perwakilan 1 atau 2 orang ke kelas. Teman-teman sudah ya? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Sudah. Nanti teman-teman hasilnya nanti tolong diunggah di Google Classroom. Saya sudah assign di Google Classroom. Silakan diunggah. Nah, kali ini saya mau diskusi aja nih dari analisis kalian. Tadi timnya Mbak Aisyah dan kawan-kawan, dan timnya Mas Cikal dan kawan-kawan. Kira-kira gimana hasilnya? Kita hari ini tidak membahas siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kira-kira ada nggak loss material di sana dan kira-kira penyebabnya apa? Nanti teman-teman secara lengkap bisa susun itu sebagai tugas kelompok studi kasus di setiap pertemuan. Seperti biasa ya, minggu lalu juga sama, saya berikan studi kasus, di-upload sebagai assessment kalian di setiap
minggu untuk bisa mengakses ketercapaian dari sub CPMK yang tadi saya bahas di awal. Gitu ya. Dari Mas Cikal, gimana Mas? Hasilnya? UMKM-nya Bapak-bapak tadi gimana? Mbak Najmi atau Mbak Najmi? Mbak Anggi? Siapa? Berkurang 10 kg. Kira-kira nih, kalau Anda ditanya sama Pak Bapaknya, pemilik usaha ini, kira-kira Mbak, kenapa sih kok keripik saya cuma 1 kuintal lebih dikit gitu? Kenapa kira-kira hilang 10 kilo? Mungkin pas waktu penggorengan kan kalau keripik itu kan bentuknya tipis-tipis. Mm-hmm. Sama penggorengan itu mungkin ada beberapa remahan-remahan itu yang tercopot Oke. dari keripiknya, jadi remahan kecil-kecil yang nantinya itu kebuang Pak. Oh, waktu goreng ada remahan. Remahannya jatuh di dasar Di dasar kuali. kualinya. Oke, jadi itu tidak keikut karena mungkin kecil-kecil nggak bisa dijual gitu ya. Ada lagi yang lain? Hilang 10 kilo lumayan nih. Ada lagi? Anggi? Kalau penggorengan itu kan biar cepat itu agak overload gitu kan Pak. Iya. Nah, pas pengadukan itu mungkin aja ada keripik yang jatuh, jadinya Oh, ada yang jatuh. Ada yang jatuh ya. Gorengnya kurang oke kayaknya ya. Jatuh-jatuh. kotor kan, nggak mungkin dong. Oke, makanya kalau kita tidak bisa analisis secara detail kalau tidak observasi langsung ya. Kalau observasi langsung kan bisa lihat bapaknya gorengnya gimana, karyawannya gitu ya. Jangan-jangan ada yang dicemil tuh kan ya. Kali aja kan ada yang dicemil kan. Karena datanya nggak lengkap, kita harus observasi langsung. Oke, tapi 10 kilo wajar? Kan beberapa kali penggorengan Pak. Beberapa kali penggorengan. Begitu gorengnya nggak cuma sekali ya. Biar crispy gitu ya. Oke, kelompok sebelah kayaknya ini ya lebih banyak kayaknya angkanya ini ya. Hilang berapa kilo? 35 kilo. Nah, saya pengen tahu nih 35 kilo itu kira-kira hilangnya kemana itu dari hasil analisis kelompok Anda? Ini kan kalau pisang digoreng Uh-uh. kan airnya kan jadi menguap gitu Pak. Menguap, oke. Terus sama juga kulitnya yang terbuang mungkin itu. Ada yang menguap, ada kulitnya yang terbuang. Jadi pada saat ngiris itu, tadi Anda komplain berarti ya, kan tulisannya tadi saat ngiris tidak ada yang hilang. Tapi bisa saja waktu dia di lapangan, itu waktu ngiris masih ada yang tersisa gitu ya. Karena biasanya di ujung pisang itu suka nggak dipakai gitu ya. Dugaannya sangat detail sekali ya, sampai nggak mau pakai semua. Seefisien mungkin gitu ya. Apalagi ada yang lain? Tambahan? Mbak Aisyah mungkin? Cukup, oke. Mas Rafif? Cukup. Cukup ya 35 kilo ya, gede sekali. Nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut, review lagi di minggu depan. Ini teman-teman upload, nanti saya akan cek kebenarannya gitu ya. Tapi secara umum teman-teman, kalau terlihat dari sini memang ada loss yang angkanya mungkin sekitar 10 sampai 30. Hitungan saya di 10 ya. Tapi saya nanti akan cek hitungan lagi bahwa ada yang hilang di sana. Dengan asumsi bahwa padatan ini saya anggap tidak ada airnya. Asumsi saya. Jadi Anda kalau analisis bebas mau asumsinya apa. Jadi padatan di sini yang hilang dari proses pengupasan saya anggap tidak ada airnya. Walaupun sebenarnya harusnya ada. Bisa saja ada airnya. Kalau ada airnya mungkin akan berbeda hasilnya. Tapi secara umum kita perlu observasi. Ada hilang masa ada, tapi perlu observasi supaya kita bisa deteksi yang hilang di mana. Oke, itu studi kasus saya cukup sederhana. Jadi minggu depan kita akan bahas lagi. Dan teman-teman harus ingat, saya ingatkan bahwa mata kuliah ini setiap pertemuan akan ada assessment. Dari mana? Dari keaktifan teman-teman. Tadi saya terima kasih sekali sudah ada yang berinteraksi dengan saya, ada yang tanya, kemudian ada yang menjawab gitu ya. Itu sebagai salah satu poin penilaian. Kemudian juga studi kasus. Studi kasus Anda di kelompok, kemudian Anda menyampaikan dalam bentuk tulisan, di-upload di Google Classroom, atau setelah itu teman-teman juga bisa berdiskusi di kelas. Ingat, di setiap pertemuan ada yang dinilai gitu ya. Gitu ya. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya terkait beberapa informasi mata kuliah perhitungan dasar rekayasa proses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.